Halo, konnichiwa. Di desa Jepang ini ada kuil yang kecil, sepi, dan bukan tempat wisata, tapi masih sering dipakai sama warga sekitar. Nah, di video kali ini saya akan ajak kalian buat lihat-lihat suasana di kuil kecil di Jepang ini. Tonton videonya sampai selesai biar ikut merasakan suasana kuil di Jepang tuh kayak gimana. Kuil di Jepang tuh lokasinya di deket-deket perumahan penduduk nih kayak gini. Nah, kayak ini kan banyak rumah-rumah nih. Tuh di sana juga ada pertokoan. Nah, kuil kecil di desa ini tuh ada di taman ini. Nah, ini pintu masuknya. Karena ini musim dingin, pohon-pohonnya juga lagi nggak ada daunnya. Nah, kalau itu kayak tugu-tugu prasastinya. Nah, ini view kuil dari sini, dari depan, dari pintu masuknya. Jadi emang ini tuh taman buat kumpul-kumpul orang-orang. Jadi ada banyak bangku-bangku atau tempat duduk buat orang-orang di sini sekedar istirahat atau duduk-duduk santai pagi atau sore hari. Biasanya kalau di Jepang, kuil tuh dijadiin tempat wisata. Kayak yang terkenal kalau di Jepang tuh di Asakusa di daerah Tokyo. Itu kuil yang gede banget ya. Jadi orang-orang juga banyak yang datang. Banyak orang yang wisata juga. Jadi terbuka untuk umum. Beda kalau yang di desa kayak gini. Suasananya jauh lebih tenang. Kalau ada orang yang ibadah juga mungkin mereka lebih hikmat lah istilahnya ya. Kayak gini nih. Jadi ini tuh walaupun jarang dipakai, orang Jepang tuh nggak ibadah yang tiap hari, tapi emang kebersihannya terjaga ya, sering dirawat juga. Nggak yang mentang-mentang nggak dipakai, tapi jadi berantakan, jadi banyak sampah gitu. Di Jepang ini tuh nggak kayak gitu, apalagi ini tempat ibadah. Nah, itu tugunya tuh berasa udah jadul banget ya, udah dari tahun kapan gitu ini bangunannya tuh. Berasa udah ratusan tahun mungkin. Karena rata-rata di Jepang, di desa, kuil tuh nyatu sama taman. Jadi siapa aja boleh masuk ke daerah kawasan kuil ini tuh. Emang berdampingan sama rumah-rumah atau daerah-daerah toko gitu. Jadi yang nggak bener-bener terpencil lokasi kuilnya. Selain dijadiin tempat ibadah juga kuil di sini tuh emang dijadiin buat orang-orang berkumpul nih. Kayak di tempat duduk ini dari batu. Berasa udah lama banget nih ininya juga nih tempat duduknya. Yang jadi ciri khas dari kuil di Jepang tuh ini nih, yang benda merah ini. Atau apa ya, kayak gerbang masuknya gitulah. Khas banget kuil-kuil di Jepang, pasti ada yang kayak ginian. Cukup gede ya ini, si yang gerbang merahnya ini tuh. Dan ada tambangnya juga. Berasa banget kesan keagamaannya kuat ya. Di ini yang di belakang gerbang merah ini kuil yang agak baru itu tuh. Nah, kalau yang di sebelahnya itu kuil yang jauh lebih tua. Udah lama banget itu kelihatannya dari bangunannya. Sama sekali nggak ada orang di sini tuh. Nah, ini
bangunan kuil utamanya. Kesan nuansa zaman dulunya berasa banget. Bangunannya tuh full kayu, tapi namanya kayu yang zaman dulu ya, itu tuh pasti kuat. Nah ini juga khas banget nih yang gini nih, kayak gapuranya yang dua gini. Nah ini fasilitas dari kuil yang menurut saya khas banget tuh. Selalu ada tempat buat keran buat mensucikan tangan atau enggak muka gitu. Berasa jadul banget ini ya bangunan, bukan bangunannya apa, alatnya tuh. Jadi kalau orang yang mau ibadah ke sini tuh selalu mensucikan diri dulu, tangan atau muka atau mulut di keran ini. Tapi karena saya nggak ikut ibadah di sini ya, jadi nggak usah. Lagian juga saya nggak masuk ke dalam. Orang sini, orang Jepang, bukan tipe orang yang ibadah tiap hari ya. Beda sama orang Indonesia atau yang orang Islam, yang tempat ibadah atau masjidnya tuh selalu rame. Tiap hari selalu ada orang yang beribadah. Kalau di sini enggak. Jadi kalau di Jepang ibadahnya tuh mereka paling kalau nggak tahun baru, terus kalau nggak mereka mau ada ujian atau hal-hal yang penting di hidup mereka, nah mereka baru ke kuil buat ibadah. Tapi ya kalau di desa ini udah mah penduduknya sedikit, terus juga kan orang mudanya tuh udah nggak ibadah aja, udah nggak ibadah di kuil. Mungkin mereka juga udah nggak percaya ke agama ya, atau nggak ritual-ritual keagamaan tuh. Jadi mereka udah nggak pengen aja ke kuil gini tuh. Kalaupun mereka ke kuil datang ke sini, paling cuman ikut-ikutan orang tuanya aja, diajak sama orang tuanya datang ke kuil, terus mereka ikut ibadah juga tanpa tahu esensi ibadahnya tuh apa, dan mereka nggak peduli juga sih. Teman saya orang Jepang cerita itu soalnya. Dia ibadah ke kuil tapi nggak tahu esensi ibadahnya atau maksud ibadahnya tuh buat apa. Dia cuma melestarikan budaya turun-temurun dari kakeknya aja, kakek nenek atau orang tuanya. Jadi ya lama-kelamaan mungkin kuil ini tuh bakalan jadi tempat atau taman biasa aja. Udah bukan jadi tempat yang penting atau yang keramat yang benar-benar harus dijaga gitu karena unsur keagamaannya, tapi udah kayak tempat umum biasa aja. Nah itulah ya suasana kuil kecil di desa saya ini tuh, berasa banget sepinya, kosongnya, tapi suasananya bikin adem, bikin enak buat duduk-duduk di sini tuh. Nggak kebayang kalau misalkan orang-orang sini udah makin dikit, orang-orang tuanya udah nggak ada, anak mudanya juga udah nggak pengen ke kuil ini. Mungkin siapa ya yang mau ngerawat kuil ini? Kalaupun dirawat bakalan jadi warisan budaya aja sih, bukan yang jadi suatu tempat keagamaan. Ya bersyukurlah ya kita yang hidup di Indonesia yang beragama Islam yang atau agama yang lainnya, yang tempat ibadahnya tuh selalu ramai, selalu ada aja orang yang datang untuk melestarikan buat ibadah di situ. Beda ya sama di desa Jepang ini tuh. Udah mulai sepi aja, udah nggak ada yang datang ke sini, udah mulai nggak dilestarikan acara-acara keagamaannya tuh. Jadi menurut kalian gimana nih suasana kuil di desa ini? Beda ya sama yang kita kenal, yang kuil-kuil yang gede yang terkenal di Jepang tuh. Kayak yang tadi saya bilang di Asakusa. Tapi di sini tuh ternyata ada sisi lainnya loh, kuil di desa kecil di Jepang tuh kayak gimana.
Bisa tulis di kolom komentar ya kesan kalian tentang kuil di desa ini tuh kayak gimana. Kalau misalkan kalian, jadi itulah ya video kali ini tentang kuil di desa kecil di Jepang. Kalau kalian suka video ini atau mau nambahin sesuatu atau mau diskusi tentang suasana kuil ini, bisa tulis di kolom komentar. Bisa juga like, comment, dan subscribe akun YouTube saya ini. Terus kalau kalian juga ada yang pengen diketahui tentang Jepang, bisa tulis di kolom komentar juga biar nanti saya buatin videonya. Akhirnya, dadah.